Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib hari Senin malam Selasa 3 Januari 2022 bertepatan dengan 29 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Al-Hidayah, syarah dari matan Al-Ajrumiyah. Yang mana di pelajaran hari ini kita masuk kepada sesi ke-22 dan kita masuk kepada jenis-jenis hadis yang marfu. Telah disebutkan di pelajaran yang lalu tentang definisi hadis yang marfu. Maka kami sebutkan di matan wa ma udhifa lin nabiyil marfu'. Apa-apa yang diidhofahkan kepada nabi maka dia hadis yang marfu. Ada yang mau tasmi tentang masalah marfu atau tidak ada? Langsung aja biar waktu. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'. Apa-apa yang diidhofahkan kepada nabi itu dinamakan hadis yang marfu. Untuk permasalahan diidhofahkan kepada nabi adalah marfu, maka idhofah yang bagaimana dihukumi sebagai hadis yang marfu. Maka telah disebutkan oleh para ulama jenis-jenis diidhofahkannya hadis menjadi marfu. Pertama disebutkan oleh As-Sakhawi di dalam kitabnya Fathul Mughith, syarah dari Alfiyah Al-Iraqi di Ilmu Hadis. Maka naum al-idhafah kata Imam As-Sakhawi kullu ma udhifa ila nabi qaulan au fi'lan au taqriran. Dari tiga perkara, secara ucapan dan secara perbuatan dan secara takrir. Maka kita bisa memberikan contoh-contoh dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Untuk qaulan misalnya di hadis-hadis di umdah yang paling dekat seperti hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ucapan Nabi dinamakan hadis qauli. Dan hadis qauli juga dari ucapan Nabi misalnya shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Hadis Malik Ibnu Huwairits di Sahih Al-Bukhari. Dan dari ucapan Nabi juga man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan yang tidak ada landasan dariku maka dia tertolak. Ini dinamakan hadis-hadis misal idhofah kepada ucapan Nabi. Hadis al-qauli, maka inilah contohnya dan banyak sekali. Dan yang kedua hadis fi'li. Hadis fi'li kebetulan di pelajaran kita undah, baik pelajaran hari ini dan pelajaran yang lalu, maka banyak hadis fi'li. Ya apa tidak? Di hadis yang baru saja kita pelajari, maka didapati hadis fi'li. Contohnya apa? Hadis Abi Kilabah. Diriwayatkan dari Malik Ibnu Huwairits, wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhadha. Bahwa Nabi duduk jika dia mengangkat dari sujud kepalanya, duduk yang sedikit namun duduk, kemudian setelah itu dia berdiri di rakaat yang pertama dan yang ketiga. Maka ini contoh di hadis yang baru saja kita lewati di Umdatul Ahkam adalah fi'il Nabi. Dan begitu pun dari Anas Ibnu Malik, dari fi'il Nabi, dia menyebutkan masolaitu wara'a imam qad akhafa salatan wala atamma salatan minan Nabi. Ini pun ucapan sahabi tentang perlakuan Nabi. Maka dinamakan hadis fi'li ataupun marfu fi'lan. Maknanya dulu Nabi sangat ringan salatnya dan paling sempurna, kata Anas Ibnu Malik. Dan begitu pun di dalam hadis yang sebelumnya
Disebutkan dari Anas bin Malik di saat mengajari para tabi'in, terutama Thabit al-Bunani, karena idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'iman. Wa kadzalika idza rafa'a ra'sahu minas sujud famakatha hatta yaqulu nas qad nasiya. Yang maknanya bahwa Nabi dulu di saat dia bangun dari ruku' i'tidal berdiri dalam keadaan panjang dan lama. Ini hadis fi'li atau qauli? Fi'li, perbuatan Nabi diriwayatkan oleh Anas. Dan dulu di saat duduk di antara dua sujud panjang dan lama. Maka ini contoh dari hadis marfu yang fi'li. Dan begitupun dari contoh marfu fi'li seperti datang di hadis Al-Bara Ibnu Azib, yang mana hadis ini muttafaqun alaih, bahwa Nabi Muhammad SAW kana fi safar faqara'a fil isya fi ihda rak'atain bitin wa zaitun. Bahwa Nabi dulu di waktu safar, kata Bara Ibnu Azib, membaca di dalam surat Isya-nya itu dengan sunnah atin wa zaitun. Maka ini sunnah apa? Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Adapun contoh dari takrir. Apa makna definisi takrir? Nabi para sahabat melaksanakan suatu amalan dan Nabi tidak melarangnya, menandakan bahwa Nabi menyetujuinya karena Nabi yang membuat syariat. Jika dilaksanakan perkara yang bid'ah, Nabi akan murka. Jika dilaksanakan perkara yang haram, Nabi akan melarang. Maka di saat sahabat melaksanakan di depan Nabi dan Nabi mengetahuinya, menandakan Nabi itu diam. Di sini dinamakan sunnah takririyah. Nabi menyetujui perbuatan tersebut. Dan contoh seperti ini kami sebutkan yang berhubungan dengan akidah seperti hadis Ainallah, di mana hadis yang masyhur datang dari Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, yang mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, kanat li jariyatun tar'agonaman li qabla kibala Uhudin, bahwa aku mempunyai jariyah, kata Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, dan jariyah ini lalai di saat menggembalakan kambing, sehingga kambingku itu diambil oleh serigala. Kemudian disebutkan wa ana rajulun min bani Adam, dan aku adalah manusia dari Bani Adam juga, yang mana sifatnya pemarah, kama yasifun, seperti manusia yang lainnya. Maka aku memukulnya dengan pemukulan yang keras. Kemudian dia menyesal dan datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, afala a'tikuha. Ya Rasulullah, aku merasa menyesal, kasihan kepada dia. Aku pukul dan pukul dan pukul. Maka bagaimana nasihatmu ya Rasulullah kalau aku membebaskannya? Di sini Nabi ingin membebaskannya, namun dilihat apakah dia mukminah atau kafirah dari budak belian ini. Maka di saat yang menjadi poin di sini didatangkan kepada Nabi, maka Nabi bertanya kepadanya, Fasala Rasulullah SAW biha aina Allah. Qalat fis sama. Qala man ana? Qala anta Rasulullah. Syahidnya di sini di saat Nabi mengatakan di mana Allah? Allah di atas langit. Di sini Nabi tidak melerai, menandakan bahwa ucapan ini benar. Dan jika ucapan itu bid'ah ataupun haram, Nabi akan melerainya. Maka ucapan ini benar. Maka mereka orang-orang yang pemikirannya al-Asy'ariyah dari Maturidiyah di zaman sekarang, seperti dai-dai kondang, di saat disebutkan di depan dia di mana Allah di atas langit, malah mencak-mencak, mengatakan Allah tidak menempati ruang, Allah tidak di kanan dan tidak di kiri dan tidak di atas dan tidak di bawah, maka Allah tidak boleh berada di atas langit. Bagaimana dia menyelisihi sunnah takririyah Nabi, bahwa Nabi dia menyetujui ucapan perempuan dari budak belian yang ditanya di mana Allah di atas langit,
Maka diamnya Nabi di sini disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwa hukumnya adalah Allah itu di atas langit. Jika Allah tidak di atas langit, maka akan dibantah oleh Nabi. Dan pendalilan yang setelahnya juga bahwa Nabi menyetujui ucapan perempuan ini, di mana Nabi mengatakan i'tikha fa innaha mu'minah. Maka bebaskan dia karena dia adalah perempuan yang beriman. Tidak pantas kau jadikan budak dari seorang yang beriman kepada Allah. Maka syahidnya di sini Nabi memberikan sunnah takririyah, yang mana perempuan ini dalam keadaan menjawab Allah di atas langit dan Nabi diam. Maka diamnya Nabi menyetujui. Dinamakan sunnah takririyah Allah di atas langit, dan menjadi pendalilan juga dari takrirnya. Dia mengatakan kepada Muawiyah ibn al-Hakam, bebaskan dia perempuan mukminah, beriman kepadaku dan mengatakan Allah di atas langit. Ini pendalilan dari takririyah. Dan contoh dari takririyah yang lain tentang permasalahan al-azl. Paham makna al-azl? Apa? Paham? Al-muhim permasalahan al-azl mengeluarkan air dari laki-laki bukan di rahim perempuan. Maka permasalahan ini sudah ada sejak Nabi untuk mengurangi dari kehamilan yang syar'i dengan berbagai sebab. Bisa jadi perempuan ini dikarenakan janinnya tidak kuat, rahimnya tidak kuat, maka dia akan tidak bagus jika setiap tahun hamil. Misalnya seperti itu. Atau banyak sebab yang lainnya. Maka para sahabat untuk mengurangi kehamilan dia azl. Dan permasalahan al-azl di sini diketahui oleh Nabi, para sahabat melakukannya. Nabi tahu dan mungkin dari pertanyaan. Dan yang kedua, Al-Qur'an pada saat itu masih turun. Maka perkara Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai', seperti ditafsirkan oleh Mujahid bahwa dia itu penjelas dari segala sesuatu yang halal dan yang haram, dan sanadnya sahih kepada Mujahid. Maka Al-Qur'an itu dia adalah penjelas mana yang halal dan yang haram. Dan permasalahan azl dilaksanakan oleh para sahabat sebagai cara untuk mengurangi kehamilan tanpa masuk kepada KB dan sebagainya. Maka di sini Nabi mengetahui dan Allah mengetahui dan Al-Qur'an masih turun dan tidak ada Al-Qur'an yang melarang dari ayat-ayatnya, dan tidak ada sunnah Nabi yang melarang dari ucapannya. Maka Jabir mengatakan dengan tegas, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kami melaksanakan azl di zaman Nabi dan Nabi mengetahuinya dan Nabi diam. Dan bahkan di riwayat yang lain berkata Jabir, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu, bahwa kami melaksanakan azl dan Quran pada saat itu masih turun dan tidak ada ayat yang melarang. Dan bahkan lebih tegas lagi, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi dan Nabi diam, menandakan sunnah takririyah. Maka ini jadi jenis sunnah takririyah juga. Dan dari jenis sunnah yang lain yang diidhofahkan kepada Nabi, ada beberapa pendapat dari para ulama seperti perkataan As-Suyuti di Tadrib Rawi, dari sunnah yang dinisbatkan kepada Nabi selain ucapan, perbuatan, dan takrir juga sunnah khalqiyah dan khuluqiyah. Pertama tentang keadaan Nabi. Maka sifat dari badannya Nabi, rambutnya Nabi, semuanya dinamakan dengan sunnah yang diidhofahkan kepada Nabi. Al-Khalqiyah. Dan Al-Khuluqiyah, akhlaknya Nabi. Maka ini pun dinisbatkan kepada Nabi dari akhlaknya yang mulia. Maka kita misalkan dari hadis yang dinisbatkan kepada Nabi dari segi Al-Khalqiyah dan Khuluqiyah,
Maka yang pertama dari khalqiyah tentang keadaan Nabi diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan kenapa kita mengambil dari Anas bin Malik? Karena dia paling banyak duduk bersama Nabi, karena dia pembantu Nabi. Berkata Anas bin Malik, "Ma masastu hariran wala dibajan alyan min kafin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala syamamtu rihan qat au arfan qat atyab min rih au arfin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maknanya, kata Anas yang banyak duduk bersama Nabi, aku tidak pernah membelai dari sutra dan pakaian dibaj yang halus kecuali tidak sehalus tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan Anas banyak bersalaman dengan Nabi dan memegang tangan Nabi, maka tangan Nabi sangat halus. Maka ini adalah hadis khalqiyah. Bagaimana penciptaan Nabi Muhammad oleh Allah, dan ini jelas wa ma udhifa li nabiyyi al-marfu. Ini jelas hadis marfu. Karena dinisbatkan badannya Nabi demikian, kulitnya Nabi demikian dan sebagainya. Dan disebutkan juga, maka tidaklah aku mencium bau dari keringatnya, dari mulut yang keluar dari mulutnya, kecuali atyab min rih, lebih harum daripada berbagai parfum. Maka keringatnya Nabi tidak bau seperti keringat-keringat manusia yang makan bawang dan tidak mandi. Maka Nabi sangat harum, dan ini sifat khalqiyahnya Nabi. Dan juga dari hadis-hadis yang lain yang banyak tentang bagaimana jenggotnya Nabi sampai kepada setengah dadanya, dan bagaimana kulitnya Nabi, bahwa kulitnya Nabi abyad. Dan begitu pun di dalam hadis tentang permasalahan salat dari Anas, bahwa Nabi di saat sujud membukakan ketiaknya hatta turabaya di ibtihi, sampai terlihat putihnya dari ketiak Nabi. Dan tentunya ketiak Nabi tanpa bulu, karena dari sunnah fitrah kita mengambil bulu-bulu yang ada di ketiak sehingga terlihat putih bersih. Maka ini sifat dari anggota badan Nabi dijadikan sebagai sunnah. Sunnah apa? Sunnah dari marfu yang diidhofahkan kepada penciptaan Allah atasnya. Dan begitu pun apa-apa yang diidhofahkan kepada Nabi dari sifat al-khuluqiyah, maknanya akhlak beliau, akhlaknya Nabi. Maka banyak sekali dari hadis-hadis tentang akhlak Nabi, di antaranya seperti hadis yang datang dari Amr ibn Harith, kata Rasulullah SAW, aku Juwairiyah ibnatul Harith, maka Rasulullah SAW inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala ammatan wala syai'an illa baglatal bayda wasilahahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Maka ini akhlak Nabi tentang permasalahan kehidupan dia di dunia ini. Tidaklah Nabi meninggalkan di saat dia mau meninggal dirham ataupun dinar yang dia kumpulkan dari pundi-pundi emasnya. Juga tidak seorang budak pun dari budak-budak belian yang dia simpan untuk warisan. Wala syai', tidak ada sesuatu apapun kecuali baglatuhul baydo. Apa baglah? Apa bagl? Kuda dengan keledai. Maka dinamakan baglah. Maka kecuali baglah, kuda keledainya yang putih, dan juga senjatanya untuk berjihad, dan sebidang tanah yang dijadikan sedekah untuk fakir miskin. Maka ini dari akhlak Nabi, dari segi zuhudnya kepada dunia. Dan Nabi jika menginginkan, Allah telah membuka dunia dan seisinya. Lebih kaya Nabi daripada Kaisar Rum dan Kaisar Al-Farisi, dari orang-orang Faris zaman dulu, dua negara adidaya di zaman Nabi, Faris dan Rum. Nabi akan lebih kaya dari mereka.
Karena di dalam hadis disebutkan bu'istu bijawami'il kalim wa nusirtu birra'b fa baina ana naimun utiya bimafatih khazainil ard fa wuditu fi yadayya. Maka di saat aku sedang tidur aku diberi kunci-kunci dari kekayaan dunia. Maka Nabi jika ingin menjadi orang yang paling kaya, Nabi akan menjadi bilioner dari dinar-dinar yang ada pada zamannya. Namun Nabi tidak mementingkan itu. Yang penting dia beribadah kepada Allah dan berdakwah dan berjihad. Maka syahidnya dari akhlak Nabi di hadis yang kami sebutkan dari zuhudnya, maka ini juga dari contoh hadis yang marfu. Maka hadis yang marfu juga ditambah dengan al-khalqiyah dan khuluqiyah. Masih dalam pembahasan hadis marfu, namun panjang, mungkin kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.